justru adalah dari keturunan Yahudi Khazari dari Kaukasia, yakni keturunan dari suatu bangsa yang hidup dari merampok di jalur sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara. Kali ini kita akan membacakan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena sudah beberapa waktu ini, beberapa hari ini kita tidak membacakan tulisan terbaru. Nah, kali ini ada tulisan terbaru yang sangat menarik, yang sangat heboh. Judulnya itu Nasib Tragis Ba'alawi ya. Peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa menolak keduanya, maka dia akan menjadi sampah peradaban. Ini kata-kata dari KRT Fakih Wirahadiningrat, dan keren sekali ya. Sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Ba'alawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara. Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya, tentu saja untuk membangun nasibnya, kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang. Jadi ini fakta tentang Ba'alawi ya. Ketragisan tersebut penyebabnya adalah karena nomor satu, terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal faktanya tidak terbukti. Yang kedua, melakukan praktek rasisme. Selain merasa sebagai ras paling mulia, juga merembet kepada aturan pernikahan yang direkayasa atas dasar kafaah atau kesetaraan derajat ras, di mana putri mereka harus menikah dengan sederajat rasnya, yaitu turunan Nabi, sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja. Jadi kala itu ketika Ba'alawi masih menganggap mereka adalah keturunan Nabi, tapi sekarang kan sudah terungkap bahwa berdasar kajian nasab tidak terbukti, berdasar sejarah tidak terbukti, berdasar tes DNA juga tidak terbukti. Kemudian yang nomor tiga, klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya kepada Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Disinilah letak blunder terbesarnya sehingga gampang dibuktikan kepalsuannya. Kemudian nomor 4, banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekusi kepada pribumi apabila dianggap akan menyaingi dan mengancam eksistensi nasab mereka. Untuk hal ini ada yang garis radikal, tetapi ada juga dengan cara moderat. Cara kedua inilah yang paling sulit untuk dideteksi karena diantaranya menggunakan organisasi sufisme dan merapat ke NU. Disinilah NU menjadi tersandera, bingung mau berbuat apa. Beruntunglah saudara-saudara yang Muhammadiyah sejak dulu waspada dengan urusan beginian. Ya, kalau kita lihat selama ini yang menghormati, menghargai para Habib itu adalah dari orang-orang NU, sementara kalau Muhammadiyah itu tidak demikian. Kemudian nomor 5, melakukan pembelokan sejarah dan pencangkokan nasab baik kepada pahlawan nasional juga tokoh-tokoh di Kesultanan Nusantara. Nah, sekarang kan lagi rame pembahasan tentang KRT Sumodiningrat. Jadi KRT Sumodiningrat itu adalah menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Makamnya itu jelas berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Tapi di Semarang itu ada juga makam dengan nama yang sama, tapi di situ dikasih nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Begitulah hampir semua pihak bangkit mempertanyakan semua hal di atas. Seketika mereka remuk redam dan gagap dalam menjawabnya. Andai Ba'alawi bisa menghadirkan 4 hal di bawah ini, maka ketragisan itu bisa dihindari. Jadi ketragisan itu bisa dihindari jika bisa atau melakukan 4 hal di bawah ini. Lah, apa saja itu? Kita simak bersama. Nomor 1, data kitab nasab sezaman untuk menjawab keterbatasan nasab selama 550 tahun. Sampai tulisan ini dibuat hasilnya masih nihil. Jadi hingga saat ini tidak ada ya jawaban kitab nasabnya ya. Nomor 2, hasil isbat nasab resmi dari Nakobah Internasional, terutama dari negeri asal negeri leluhurnya, baik Yaman ataupun Irak atau negeri asal Sayyid Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai datuknya. Hasilnya juga nihil. Karena sebagaimana sejarahnya, Sayyid Ahmad bin Isa itu kan sebenarnya itu sudah wafat dan dimakamkan di Irak.
Tapi kok di Yaman itu ada juga yang mengklaim sebagai Sayyid Ahmad bin Isa dengan keturunan bernama Ubaidillah. Ini kan yang menjadi pertanyaan besar. Tapi ternyata semua itu tidak bisa dibuktikan kalau yang di Yaman itu adalah yang benar. Tapi yang benar terverifikasi itu adalah yang berada di Irak tadi. Kemudian nomor 3, hasil tes DNA yang presisi sebagai keturunan lurus laki-laki dari Imam Husain atau J1 FGC 30416 bin Ali FGC 10500. Hasilnya jangankan menemukan kedua haplotype di atas, haplogrupnya saja bukan J1 malah G2. Artinya selain gagal sebagai keturunan lurus laki-laki, malah terdeteksi bukan ras Arab. Nah terus ras mana ya ini ya? Kemudian nomor 4, tidak bisa menghadirkan data yang sepuh dan runut terkait ketersambungan nasab tokoh-tokoh Nusantara baik Wali Songo maupun Raja atau Sultan Nusantara dengan mereka. Rata-rata datanya berasal dari era penjajahan. Seperti dalam kitab Syamsuz Dzohiro yang jelas tertulis menurut Van den Berg, tokoh ini adalah konseptor utama pengacau sejarah Nusantara yang memiliki anak buah diantaranya adalah Senok Hurgronje dan Mufti Batavia atau Usman bin Yahya. Nama terakhir adalah dari Ba'alawi yang mendapat medali penghargaan dari Ratu Belanda. Artinya, klaim mereka sebagai orang paling berjasa di Nusantara telah gagal total. Sebuah rencana jahat masif yang layu sebelum berkembang. Jadi seperti itu ya kenyataannya ya. Jadi kalau mau tidak terjadi ketragisan atau agar nasibnya itu tidak tragis, ya harusnya Ba'alawi itu bisa memenuhi 4 hal tersebut. Tapi kalau tidak bisa, ya otomatis ya kondisinya tragis ya. Realita dari 4 hal tersebut di atas adalah mereka tidak akan pernah menemukan kitab nasab sezaman karena pendataan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata berjalan sedemikian rapi dari masa ke masa, saling terjalin dan terjaga hingga kini, dan itu diwujudkan dengan adanya Majelis Sadatul Asyraf dari tiap bani dan tiap negara. Kemudian nomor 2, mereka tidak akan pernah dapat isbat dari Nakobah Yaman karena data keluarga Nabi ternyata sudah demikian rapi. Bahkan di abad ke-7 Hijriah sudah pernah diadakan sensus. Untuk Nakobah Irak tentu akan lebih tragis lagi karena Sayyid Ahmad bin Isa hanya punya 3 putra, yakni Muhammad, Ali, dan Husain, dan tidak ada nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Ba'alawi. Bahkan tidak pernah hijrah ke Yaman. Semua sudah kami tulis dalam edisi sebelumnya. Jadi sudah jelas ya, Sayyid Ahmad bin Isa itu punya 3 anak, yakni bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi tidak ada yang bernama Ubaidillah. Dan Sayyid Ahmad bin Isa itu wafat di Irak. Beliau tidak pernah hijrah ke Yaman. Nomor 3, apalagi tuntutan tes DNA. Kegagalan di sini membuktikan bahwa catatan Tuhan tidak pernah salah. Haplogrup G, mereka menunjukkan garis laki-laki mereka berasal dari Kaukasus, dan haplotype mereka yang memiliki kode PF3296 identik dengan keluarga Yahudi Ashkenazi. Bila ini dikaji lebih dalam, mereka yang sama sekali bukan orang Arab, apalagi Bani Hashim Quraisy. Wah, ternyata ya justru adalah dari keturunan Yahudi Khazari dari Kaukasia, yakni keturunan dari suatu bangsa yang hidup dari merampok di jalur sutra. Suku ini memeluk agama Yahudi di zaman The Great Solomon atau Nabi Sulaiman untuk memperoleh perlindungan dan jatah jalur sutra yang strategis di Kaukasus. Mereka sama sekali bukan keturunan Ibrahim alaihissalam, karena bangsa Yahudi yang berketurunan dari 12 suku putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim harusnya haplogrupnya YDNA-nya juga J1. Bila Quraisy Bani Ismail bin Ibrahim J1, kemudian L859, mereka J1 L860. Kerajaan Khazari ini beribu kota di Itil, musnah akibat sebuah bangsa asing dari Mongol hingga kerajaan Rusia. Yahudi Khazar ini terkenal sebagai Yahudi suku ke-13 di luar keturunan 12 suku Abrahamik di atas. Bahkan menurut pakar eskatologi dunia Syekh Imran Hussein, Ya'jud Ma'jud itu manusia biasa yang jahat dan membuat kerusakan di bumi, munculnya dari Kaukasus. Wah, ngeri juga ya ternyata ya.
yaitu Yahudi ke-13 yang kini mendirikan negara Zionis Israel dan sebagian lainnya menyebar ke seluruh dunia, baik tetap beragama Yahudi maupun menjadi Yahudi kripto atau beragama di luar Yahudi. Nomor 4, kegagalan di poin ini diperparah dengan mengklaim nasab terah kerajaan Nusantara ke Ba'alawi. Ibaratnya menggunakan jurus dewa mabuk tapi membenturkan kepalanya ke batu cadas. Ya pasti sakit dong. Kengawuran itu misalnya mengklaim Trah Pakubuwono ke Asegaf, sementara Hamengkubuwono ke Bin Yahya. Konyol kan? Padahal keduanya berangkat dari satu kakek yang sama, yaitu Amangkurat Jawi, atau yang sekarang sedang viral, pahlawan yang gugur di perang Sepahi lawan Inggris, yaitu Senopati Singobarong alias KRT Sumodiningrat, cucu Sultan Hamengkubuwono ke-1, dibelokkan ke Bin Yahya Ba'alawi. Wah, ini sangat parah ya. Tentu saja hal ini akan semakin mempercepat rungkatnya nasab Ba'alawi di Nusantara. Jadi ternyata faktanya seperti itu ya. Makanya sekarang itu harusnya rakyat Indonesia itu berani menyuarakan tentang kebenaran seperti ini, terutama tentang sejarah-sejarah di Nusantara. Jangan sampai kok mau dibelokkan, mau dibengkokkan untuk kepentingan suatu klan atau suatu kelompok. Ini kan sudah membohongi seluruh rakyat di Indonesia. Tidak hanya umat muslim saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Nasib tragis pendukung Ba'alawi adalah tiap orang punya hak untuk goblok, tetapi beberapa orang telah menyalahgunakan hal itu secara berlebihan. Al-Habib Yosef Stalin, bapak komunis Uni Soviet, Yahudi Khazari berhaplogrup YDNA G sama dengan Ba'alawi. Apabila majikannya akan bernasib tragis gara-gara bernasab utopis, maka tentu saja jongohnya pun akan bernasib sama, bahkan mungkin lebih pahit. Karena sejarah sering terulang, majikan tetap selamat, namun jongosnya biasanya dijadikan korban atau martir untuk perlindungannya. Mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya lagi. Jadi sampai di sini dulu ya. Ini tulisannya panjang sekali ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri, Anda baca sendiri di RFI NU Banten yang diterbitkan tanggal 28 September 2023. Cukup sekian dan terima kasih.